di Pilwalkot 2024 nanti Bandung tidak punya incumbent yang ikut lagi dalam kontestasi Pilwalkot. Ringnya ring bebas ya? Ya, ringnya ring bebas. Sama halnya dengan 2013. Waktu itu setelah Pak Dada berhenti jadi wali kota, relatif dinamikanya terjadi sampai terjadi 8 pasangan calon 2013. Dan semua orang merasa mampu menjadi wali kota. Apalagi di podcast Apa Kabar .news, kali ini kita akan membahas soal politik kita ke depan pasca Pilpres dan Pileg. Sebentar lagi atau tepatnya nanti November, Kota Bandung akan pesta juga, yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Telah hadir di podcast Apa Kabar .news pengamat dan pemerhati politik Kang Apipudin. Damang Kang? Alhamdulillah, Sampurasun Rampes. Kang Apipudin ini adalah tadi pengamat dan pemerhati politik, juga dia aktif di bidang lingkungan. Dia juga adalah mantan ketua KPU Kota Bandung. Jadi pas lahnya upami kita bahas nih soal politik Kota Bandung. Kang, ya. Pileg sudah selesai ya. Tahapan selanjutnya kita tunggu proses hukum di MK ya. Nah, tapi terlepas dari itu, komposisi raihan suara untuk DPRD Kota Bandung sudah bisa kita ketahui ya. Partai-partai mendapatkan berapa kursi dari hasil Pileg kemarin. Nah, perolehan kursi untuk DPRD Kota Bandung ini tentu saja akan menjadi prasyarat untuk pencalonan wali kota dan wakil wali kota nanti di Pilwalkot 2024 November mendatang. Kumaha Kang? Ya, terima kasih Kang Dono. Kalau saya lihat hasil Pileg kemarin untuk Kota Bandung, peraih kursi terbanyak itu masih PKS. Meskipun turun perolehannya dari 13 menjadi 11, tapi masih leading di Kota Bandung. Sementara partai lain relatif rata. Kita lihat bahwa Gerindra mendapat 7, turun 2 kursi dari 9, kemudian PDIP relatif sama perolehannya 7 kursi, Golkar 7 kursi, naik 1 kursi dari 6, kemudian PKB sekarang 5 kursi, Demokrat 4 kursi, Nasdem 5 kursi, PSI 4 kursi. Kita lihat bahwa pasti terjadi dinamika. Dinamika yang pertama karena perolehan kursi tadi hanya partai PKS yang mendapat kursi 11, yang lainnya relatif harus berkoalisi. Dinamika yang kedua terjadi karena di Pilwalkot 2024 nanti Bandung tidak punya incumbent yang ikut lagi dalam kontestasi Pilwalkot. Ringnya ring bebas ya? Ya, ringnya ring bebas. Sama halnya dengan 2013. Waktu itu setelah Pak Dada berhenti jadi wali kota, relatif dinamikanya terjadi sampai terjadi 8 pasangan calon 2013. Dan semua orang merasa mampu menjadi wali kota. Oleh sebab itu banyak yang daftar. Bahkan dari jalur perseorangan saja ada 4 pasangan calon yang daftar. Namun lagi-lagi yang memenangkan Pilwalkot 2013 yaitu dari parpol tetap. Dan sekarang 2024 mungkin saja terjadi lagi calon dari perseorangan, tapi syaratnya begitu berat. Jadi harus mengumpulkan 5% dari jumlah penduduk Kota Bandung, yaitu sekitar 2,5 juta, jadi 125 ribuan lah, mengumpulkan dukungan dalam bentuk KTP, dan itu harus 2 kali lipatnya karena setelah verifikasi faktual oleh KPU itu akan menyusut pasti. Dan
kita tahu bahwa mengumpulkan dukungan sebanyak itu memerlukan sumber daya yang besar. Dan waktunya juga apakah Mas mencukupi atau tidak? Mungkin saja ada yang sudah mengumpulkan KTP, tapi kemudian kan KTP itu harus disusun berdasarkan form yang sesuai dengan persyaratan pendaftaran Pilwakot. Jadi dalam format yang sudah diatur dalam PKPU dan harus dikelompokkan per kelurahan. Jadi mungkin ada dari persorangan, tapi kemungkinannya tidak terlalu besar. Nah Kang, kalau lihat dari raihan suara di Parlemen Kota Bandung ya, PKS 11, Gerindra, Golkar, PDI masing-masing 7, Nasdem, PKB masing-masing 5, PSI dan Demokrat masing-masing 4 kursi. Nah artinya hanya PKS dong ya yang bisa mengajukan sendiri calonnya. Artinya partai-partai lain perlu koalisi. Nah pertanyaannya, apakah koalisi nanti yang terbentuk itu akan sama dan sebangun dengan koalisi yang terjadi di Pilpres misalnya? Belum tentu. Belum tentu. Bisa saja PKS mengusung pasangan calonnya sendiri. Kita tahu PKS ada 5 sosok yang direkomendasikan menjadi Bandung 1. Pertama Pak Haru, kedua Pak Teddy, ketiga Pak Aceh, Pak Acel, Aceh Lulu Idin, keempat Yudi Cahyadi, dan kelima Asep Mulyadi. Tapi saya prediksi hanya 2 yang dicalonkan, yang direkomendasi calon yang menguat ya, yaitu Pak Teddy dan Pak Acel. Gimana Umi? Mungkin Umi menjadi alternatif. Kalau misalnya dari Golkar menyodorkan Bu Atalia, mungkin PKS bisa saja mempertimbangkan Siti Muntamah atau Umi Oded menjadi calon wali kota dari PKS. Dari partai lain siapa? Dari partai lain yang sudah muncul dari Gerindra, ketuanya yaitu Tony Wijaya, nanti bisa berpasangan dengan Golkar, dengan Atalia atau dengan siapa. Dari Golkar juga selain Atalia ada Pak Edwin. Nanti dari PDIP Andi Gunawan yang santer kemarin yang santer Pak Ahmad Nugraha. Tapi kemudian Pak Ahmad Nugraha harus menyelesaikan masalah yang sekarang ada masalah. Jadi mungkin sosok yang muncul dari PDIP Andri Gunawan atau bisa saja yang lain. Kemudian dari Demokrat, meskipun 4 kursi, tapi Demokrat juga punya bargaining position yang cukup kuat di Kota Bandung, bisa saja mencalonkan Hairul Yakin Hidayat, calon wali kota pada 2018 kemarin, Mang Ruli, atau yang lain di luar Demokrat. Bisa saja Kang Dandan Riza Wardana yang sekarang sudah melakukan pendekatan ke masyarakat, dan menurut survei internal Kang Dandan punya kans yang cukup kuat. Bisa saja menjadi Demokrat menjadi kendaraan Kang Dandan. Dan dari PKB Pak Haji Erwin masih cukup kuat menjadi calon satu-satunya dari PKB. Nah, polarisasinya bisa saja dari terjadi. Nasdem ada Farhan itu kan? Ada dari Nasdem, Farhan masih cukup kuat. Meskipun kemarin di Pileg gagal maju, tapi sosok Farhan sebagai tokoh masyarakat Kota Bandung masih tetap populis dan bisa saja menjadi calon wali kota dari Nasdem di samping ketua ya Pak Awangga. Jadi cukup dinamis di Kota Bandung karena ada sosok-sosok yang sudah muncul yang bisa dijual ke masyarakat. Baik sosoknya, kalau ide belum ya, karena belum bicara ide dan gagasan untuk Bandung. Tapi sebagai sosok populis sudah muncul nama-nama yang bisa mengisi setiap parpol yang ada di Kota Bandung. Ya, artinya ini pasti akan ada koalisi lah ya, koalisi lah ya. Nah, menurut
bacaan Kang Afif sekarang nih ya, per hari ini gitu. Kira-kira koalisi yang akan muncul nanti seperti apa, Kang? Koalisinya saya prediksi 3 sampai 4 sosok koalisi yang terbentuk. PKS kalau sendiri, PKS sendiri. Kalau PDIP mungkin dengan partai nasionalis lagi, bisa saja PDIP dengan Nasdem, bisa. Kemudian Golkar dengan Gerindra, dan sisanya poros yang keempat. Nah, kalau misalnya melihat ya itu tadi ya, bahwa di Kota Bandung tidak ada petahana ya, tidak ada incumbent, juga tidak ada sosok-sosok yang selama ini disebut-sebut kuat juga ya. Contohnya Sekda Kota Bandung, Pak Ema yang sekarang punya masalah lah ya. Kemudian juga tadi yang dari PDI ya, Ahmad Nugraha juga hilang. Kemudian juga dari PKS yang juga disebut-sebut Yudi juga hilang, gitu kan. Nah, artinya ini akan menjadi sebuah pertarungan yang terbuka nih ya, yang terbuka meskipun ada nama yang sekarang semakin menguat nih, ada nama Atalia, istrinya Ridwan Kamil, istri mantan wali kota. Kira-kira gimana nih petanya nanti? Bisa saja terjadi Atalia diusung oleh Golkar, namun kembali lagi nanti ke masyarakat, respon masyarakat seperti apa kalau misalnya Ridwan Kamil juga masuk Pilgub di Golkar. Apakah ini akan disorot oleh masyarakat sebagai politik dinasti, atau disorot oleh masyarakat ada masalah etika politik. Tapi kalau melihat jurisprudensi yang sudah terjadi di Pilpres, bisa saja Atalia dicalonkan di Kota Bandung, Ridwan Kamil Jawa Barat. Jadi kampanyenya bareng gitu, linear, relasinya sangat dekat. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi bebarengan di bumi, bebarengan di lapangan, bebarengan di pemerintahan. Dan tim yang terbentuk juga bisa sekali jalan gitu. Efektif ya timnya ya. Karena waktunya kan bareng. Pilkadanya serentak. Tapi kalau masyarakat resisten, itu menjadi pertimbangan lain. Apakah dari Golkar mencalonkan Pak Edwin Sanjaya untuk jadi calon wali kota, bisa saja terjadi. Atau mungkin Kundrat Iswara juga lumayan mulai disebut-sebut sekarang. Pak MK Iswara, kita tahu beliau juga pernah mencalonkan diri menjadi calon wali kota Bandung di 2013 berpasangan dengan Asep Dedi sebagai wakil. Bisa saja karena prestasi kemarin Pileg, beliau memperoleh angka yang cukup besar di Kota Bandung Cimahi untuk menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Bisa saja reward dari prestasi itu dicalonkan menjadi calon wali kota Bandung. Habib nih, kalau lihat nama-nama tadi yang sudah kita sebut, kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan? Karena kita tahu kan nama-nama itu adalah nama-nama yang sudah kita kenal lah ya. Selama ini latar belakangnya, kemudian juga prestasinya dan sebagainya. Kira-kira apa hal-hal yang bisa diharapkan ya dari sosok-sosok itu untuk Kota Bandung? Pertama, selain mereka sosok yang populis, mereka juga harus bisa menunjukkan bahwa mereka tahu persoalan Kota Bandung dan Bandung mau dibawa kemana. Kalau tahu pasti tahu lah ya, tapi kalau bagaimana mengelola persoalan-persoalan itu. Tapi kan masyarakat kita tahu masyarakat Kota Bandung yang masyarakat yang punya tingkat pendidikan cukup baik. Nah itu dia. Nah, apakah si calon-calon yang muncul tahu Bandungnya itu hanya permukaan atau lebih dalam lagi? Apakah hanya mengetahui secara teknis atau paradigmatis? Jadi yang kelompok-kelompok yang well educated gitu, kelompok menengah ke atas pasti paradigmatik. Pemahaman mereka tentang Bandung itu harus seperti itu. Jadi kalau mendengar kata Bandung, apa yang terlintas dalam pikiran para sosok yang tadi disebut. Nah itu yang harus kita ketahui sekarang ya,
Nah kita nanti cari jalannya seperti apa lah agar nama-nama yang kita sebut tadi itu punya satu impresi yang tunggal tentang Bandung dan itu harus spontan. Nah dari situ pasti kelihatan lah ya sikapnya ya. Saya setuju kalau itu nanti kita bahas mungkin di kesempatan lainnya. Tapi kalau sekarang kita singgung hanya sedikit saja bahwa yang mereka harus pahami, Bandung adalah kota yang punya sejarah panjang dan Bandung dikenal sebagai kota yang menjadi poros gerakan pada perpolitikan nasional. Pengaruh pada politik nasionalnya besar. Banyak tokoh-tokoh nasional yang dulu pernah hidup di Bandung, pernah beraktivitas di Bandung. Jadi Bandung bukan hanya sebagai kota kuliner saja, Bandung juga dari dulu menjadi kota trendsetter. Nah, dalam segala macam. Jadi pertanyaannya, apakah para calon wali kota itu sosok-sosok yang tadi muncul punya pemahaman bahwa Bandung harus menjadi kota yang sustainable, sementara sumber daya Bandung terbatas banget. Daya dukung lingkungan kota Bandung juga terbatas. Nah ini menjadi persoalan yang harus dipecahkan oleh mereka. Artinya siapapun nanti yang maju lah ya menjadi calon, kemudian juga siapapun nanti yang terpilih ya dihadapkan pada persoalan yang tidak gampang nih soal Bandung. Betul. Gitu. Padahal kita tahu sekarang Bandung teh seueur pisan masalahna gitu, dan masalah anu paling menonjol kita sebagai warga Bandung sekarang pada posisi era gitu ya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang akhirnya terjerat korupsi. Nah, apakah ini menjadi catatan tersendiri bagi para calon nanti yang akan maju selain mengamankan dari godaan-godaan itu juga ya membuat Bandung lebih maju dan lebih ngeunahkeun deui gitu ya Kang Apip. Saya sebagai pribadi, sebagai warga kota Bandung yang lahir di Bandung, berharap semua sosok yang muncul menjadi calon wali kota itu setelah Lebaran itu mengeksplorasi diri, menyampaikan gagasan, mulai menyampaikan gagasan dan mulai mengadakan majelis-majelis rakyat atau majelis warga kota Bandung untuk bicara tentang gagasan kota Bandung. Tidak hanya menampilkan sosok diri dalam baliho, misalnya Pak Erwin tagline-nya the next wali kota Bandung atau pemimpin tanpa sekat. Tapi gagasannya apa untuk Bandung? Sama dengan misalnya Ruli dari Demokrat akan mencalonkan atau Dandan mau dibawa kemana Bang? Itu mulai karena semakin dini mereka menyampaikan ide dan gagasan itu semakin bagus untuk warga kota Bandung. Jadi tidak akan bahasa kiasannya memilih kucing dalam karung. Nah ini catatan ya, nama-nama yang sudah muncul disebut-sebut akan maju ini segera lah ya menyampaikan gagasannya melalui berbagai media lah tentu saja gitu ya. Banyak sekali media yang bisa dimanfaatkan agar agar masyarakat mengetahui dari sejak awal gagasan-gagasan yang akan mereka usung nanti gitu, dan ini kesempatan bagi masyarakat menilai sejak awal ya sosok-sosok itu bahwa mereka sudah terkenal wajahnya mukanya tapi pikirannya ini yang harus kita bongkar ya. Betul. Banyak sekali lah sarana yang bisa dimanfaatkan, bisa melalui podcast di sini, bisa melalui apapun lah ya. Yang penting gagasan itu tersampaikan dan masyarakat dari awal menangkap gagasan-gagasan itu. Terakhir nih Kang Apip, siapa dengan siapa nanti? Belum mengkerucut ya, tapi kita prediksi saja. PKS mungkin mencalonkan pasangan sendiri. Tapi kalau misalnya berkoalisi pasti berkoalisi dengan partai yang sama koalisinya di nasional dengan Nasdem atau dengan PKB. Kemudian Golkar mungkin dengan Gerindra. Nanti PDIP dengan yang lain. Bisa saja dengan Demokrat atau dengan PSI misalnya. Kan PSI juga punya 4 kursi, lumayan untuk menambah dan memperkuat koalisi. Atau mungkin kalau saya prediksi ada 3 poros di kota Bandung calon wali kota itu. Tapi mungkin ada poros yang keempat, yaitu partai-partai yang merasa tidak perlu berkoalisi dengan partai-partai besar, jadi
yang kecil-kecil kan hanya 10 syarat Ya. calon wali kota mendaftarkan ke KPU itu untuk calon wali kota. Jadi Nasdem, PSI, ditambah PKB mungkin bisa mencalonkan sendiri poros yang lain. Itu. Ya. Jadi pemirsa Apa Kabar .news, kita tunggu ya proses menuju ke pilkada di Kota Bandung. Nama-namanya sudah muncul. Apakah nama-nama ini akan semakin menguat atau mungkin akan meredup atau mungkin akan muncul juga tokoh-tokoh yang baru, tapi yang jelas siapapun yang nanti akan maju di Pilwakot Bandung dan siapapun nanti yang akan terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Bandung, bahwa Bandung banyak sekali persoalan, terutama persoalan integritas. Ya. Tuh. Karena kita dalam beberapa bulan terakhir, tahun terakhir, pemimpin-pemimpin Kota Bandung bermasalah dengan hukum. Apakah ini akan kemudian dilanjutkan atau tidak? Kita lihat saja nanti. Sekali lagi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.